Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda semua? Semoga Anda tetap sehat, tetap penuh semangat, dan senantiasa bersyukur atas anugerah yang sudah Allah berikan. Dan tetaplah berendah hati. Karena, kata Paus Fransiskus, kerendahan hati Kristiani yang sesungguhnya adalah keutamaan seperti anak kecil dan tidak pernah merupakan kerendahan hati yang dibuat-buat. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, senang sekali saya, Bernadette Esther, bisa kembali hadir dalam acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini, bertepatan dengan Pekan Biasa ke-19. Kita akan mendengarkan Sabda Allah melalui Nubuat Yehezkiel dan Injil Suci menurut Matius. Kita juga akan mendengarkan renungan yang akan disampaikan oleh Romo Antonius Didit Supartono Projo. Mari kita sapa Romo Didit lebih dulu. Apa kabar Romo Didit? Luar biasa Mbak B dan semua peserta ataupun para pendengar yang berbahagia. Terima kasih Romo senantiasa berkenan hadir dan setia untuk menyapa para pendengar dan pemirsa setia Oase Rohani Katolik. Romo saat ini sedang menjalani perutusan di mana? Masih seperti yang dulu. Seperti Dian Piscesa, masih seperti yang dulu. Sudah tahun ke-11 saya mendampingi para mahasiswa dan ditambah menjadi pemimpin rohani Senatus Jakarta, Bejana Rohani Legio Maria se-Indonesia Barat. Lalu juga beberapa tahun terakhir diminta mendampingi Forum Pelayanan Penjara dan Komunitas Kasih Tuhan Jakarta. Ya, kami beruntung Romo masih sempat ke sini di antara aktivitas yang begitu banyak. Lalu 1 tahun terakhir Romo Edi masih meminta saya untuk menjadi moderator Pemuda Katolik Jakarta. Luar biasa. Dan Romo juga masih menjalani tradisi berjalan kaki menuju Gembala Baik? Alhamdulillah masih. Masih, sudah berapa tahun ini Baru Romo? 24 tahun. Dan besok dan nanti tanggal 13 ini kita akan berjalan lagi kali yang keempat. Kali yang keempat. Dari tahun 2024. Mei, Juni, Juli, Agustus. Silahkan bergabung dengan Romo Didit. Mari. Baik. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita mulai acara pada hari ini dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo Didit. Monggo. Baik, mari pemirsa yang terkasih, juga para pendengar RK yang terkasih, kita awali dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Menyadari kekurangan kita sebelum kita mendengar firman Tuhan dan juga merenungkannya, mari bersama-sama kita berseru. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita, Allah yang Maha Kuasa itu selalu mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Setia, Engkau menyertai dan membimbing umat-Mu melalui perantaran para nabi pada zaman dahulu. Kini Putra-Mu sendiri telah menjadi manusia dan tinggal di tengah-tengah kami sebagai Nabi Agung. Semoga kami patuh dan setia pada bimbingannya. Secara khusus hari ini, kami akan mendengarkan Engkau mengajarkan kepada para murid-Mu, juga kepada kami. Jadilah seperti anak kecil yang sungguh mau menyerahkan diri, dan kerendahan hati yang akan kami peroleh sungguh-sungguh berasal daripada-Mu. Dan juga mendengarkan sebuah perumpamaan, seekor domba yang hilang pasti akan dicari oleh gembala yang baik. Dan itulah diri-Mu, Allah yang berbelas kasih, selalu mencari kami dimanapun kami berada. Semua yang kami panjatkan dengan perantaran Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa.
Amin. Kita dengarkan bacaan-bacaan hari ini. Silakan. Antifon pembuka, Tuhan sendirilah yang menuntun dia. Dia dan tidak ada Allah lain menyertai dia. Bacaan dari Nubuat Yehezkiel, bab 2 ayat 8 sampai bab 3 ayat 4. Tuhan bersabda kepadaku, "Hai anak manusia, dengarkanlah sabdaku kepadamu. Janganlah membantah seperti kaum pemberontak ini. Ngangakanlah mulutmu dan makanlah apa yang kuberikan kepadamu." Aku melihat ada tangan yang terulur kepadaku dan sungguh dipegangnya sebuah gulungan kitab. Ia membentangkannya di hadapanku. Gulungan kitab itu ditulisi timbal balik dan di sana tertulis nyanyian-nyanyian ratapan, keluh kesah, dan rintihan. Sabdanya kepadaku, "Hai anak manusia, makanlah apa yang engkau lihat di sini. Makanlah gulungan kitab ini dan pergilah. Berbicaralah kepada kaum Israel." Maka kubukalah mulutku dan diberikannya gulungan kitab itu untuk kumakan. Lalu aku memakannya dan rasanya manis seperti madu dalam mulutku. Tuhan bersabda lagi, "Hai anak manusia, makanlah gulungan kitab yang kuberikan ini dan isilah perutmu dengannya." Lalu aku memakannya dan rasanya manis seperti madu dalam mulutku. Tuhan bersabda lagi, "Hai anak manusia, mari pergilah. Temuilah kaum Israel dan sampaikanlah sabdaku kepada mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, betapa manisnya janji Tuhan bagi langit-langitku. Betapa manis janji Tuhan bagi langit-langitku. Aku bergembira atas segala peringatan-peringatanmu, melebihi segala harta. Betapa manis janji Tuhan bagi langit-langitku. Ya, peringatan-peringatanmu menjadi kegemaranku, dan kehendakmu menjadi penasehat bagiku. Betapa manis janji Tuhan bagi langit-langitku. Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih berharga daripada ribuan keping emas dan perak. Betapa manis janji Tuhan bagi langit-langitku. Betapa manis janjimu bagi langit-langitku, melebihi madu di mulutku. Betapa manis janji Tuhan bagi langit-langitku. Peringatan-peringatanmu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya, sebab semuanya itu kegirangan hatiku. Betapa manis janji Tuhan bagi langit-langitku. Mulutku kungangakan dan mengap-mengap, sebab aku mendambakan perintah-perintahmu. Betapa manis janji Tuhan bagi langit-langitku. Haleluya, 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 haleluya. Terimalah bebanku dan belajarlah daripadaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid dan bertanya kepada Yesus, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sungguh jika kalian tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga.
Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak kecil seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang pun dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, malaikat-malaikat mereka di surga selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Lalu Yesus bersabda lagi, bagaimana pendapatmu? Jika seseorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan lalu pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sungguh jika ia berhasil menemukannya, lebih besarlah kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian pula Bapamu yang di surga tidak mengendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo Didit, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari Nubuat Yehezkiel dan Injil Suci menurut Matius. Ya. Nah, inspirasi iman apa yang hendak Romo Didit bagikan kepada kami pada hari ini? Baik, saya menawarkan karena dalam bacaan Injil ada 2 bagian besar tentang seorang yang bertanya para muridnya, siapa yang terbesar? Ya. Ya kan? Lalu Yesus mengatakan seperti anak kecil. Ya. Lalu yang kedua tentang perumpamaan. Ketika ada 100 ekor Ya. domba, lalu ada 1 ekor yang sesat. Ya. Dan pasti seorang gembala akan sungguh berbahagia ketika yang sesat itu ditemukan. Ya. Nah, mungkin saya menawarkan 2 poin ini kita bahas dalam 2 sesi. Dan biasanya memang bacaan pertama saya selalu singgung, tapi biarlah kita bisa pada bulan Agustus tanggal 13 ini kita mau bersama-sama mencari inspirasi dari bacaan Injil. Mungkin Mas Pur tanggapan singkat akan saya bahas kalau misal ada waktu. Baik. Begitu? Ya. Boleh? Silakan Mbak Romo, dengan senang hati ya? kami siap mendengarkan. Oke, baik. Jadi sesi yang pertama mari kita lihat dari bacaan Injil bab yang ke-18, 1-5 dan ayat yang ke-10. Awalnya kita melihat Yesus ditanya, Ya. Guru, siapa yang terbesar? Ya. Nah, pertanyaan ini bagi saya juga mungkin menjadi inspirasi bagi kita. Ya. Ketika kita hidup di dalam kemasyarakatan, pemerintahan, juga dalam keluarga. Jadi kita ngomong nggak usah jauh-jauh ya Mbak Be ya. Jadi seringkali kita bertanya di sekolah, siapa yang paling hebat, siapa yang paling benar, siapa yang the best pokoknya lah. Apalagi ketika anak-anak bermain game gitu ya, gua pokoknya harus juara, gua pokoknya yang paling hebat gitu, nggak mau dikalahkan. Nah ini juga menjadi pertanyaan kita juga kepada Allah. Apakah selama ini saya atau orang-orang yang ada di sekitar saya selalu bertanya itu? Dan apakah itu sungguh pertanyaan yang mau tidak mau harus kita siapkan juga untuk belajar menjawab. Seperti nanti kita belajar dari Yesus. Mungkin poin ini singkat dulu Mbak Be punya inspirasi atau punya pertanyaan yang bisa memperkaya. Betul, dari Romo. pengalaman-pengalaman Mbak Be. Itu Silakan. memang
paling tidak di sekolah ya Romo, sejak kita betul. masuk sekolah. Ranking itu menjadi salah satu yang menentukan. Betul. Kita kalau dapat ranking bagus pasti kita dapat hadiah dari sekolah. Betul. Nah itu terbawa demikian juga sampai kepada ketika kita masuk dalam dunia kerja. Ada the best employee dan sebagainya. Jadi semua yang serba nomor satu itu yang paling bagus. Gitu Romo. Ya, baik, itu benar. Tapi kalau kita mencermati apa yang dikatakan dalam Injil Matius 18 ini, para murid itu sebenarnya mungkin mau menguji Yesus. Dia melihat murid-murid yang lain dan dia mau bertanya, mungkin saya nih selalu melayani Yesus. Yang terbesar di antara kami itu siapa nih Tuhan? Nah, itu kan inilah sebenarnya yang juga menjadi pertanyaan bagi kita sendiri. Karena kadang ketika kita sudah melakukan sesuatu yang sudah hebat, yang kelihatannya sukses, saya mau dihargai, mau diperhatikan, mau diapresiasi. Ini loh saya yang membuat ini. Betul. Nah, ini yang mungkin kalau orang mau mencapai target menjadi juara ranking, menjadi nomor 1 di pertandingan Olimpiade, suatu semangat yang memang harus kita perjuangkan. Tapi ketika kita mau melebihi orang lain, tidak mau disaingi yang lain, nah itu menjadi sesuatu yang jadi negatif. Padahal orang mau mencapai puncak prestasi pasti bagus, menjadi ranking juara 1, dia kan harus berjuang belajar dengan sebaik-baiknya. Tapi ketika ia mau merendahkan yang lain, lalu saya yang dipilih, itu poinnya. Mbak B dan juga para pemirsa dan juga para pendengar RK yang terkasih. Ini yang menjadi pertanyaan kita dan juga harus kita jawab. Maka kalau kita melayani, kalau kita berbuat, udah kita nggak usah harus minta saya loh yang membuat ini loh, saya yang menghasilkan ini loh, saya menciptakan ini loh. Kalau nggak ada saya nggak mungkin ini terjadi. Allah sudah tahu, ya kan? Maka itu poinnya. Maka kita belajar ini poin yang kedua dari Yesus. Tuhan Yesus akhirnya mengambil di ayat yang berikutnya. Kedua, maka Yesus memanggil anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sungguh jika kalian tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kalian akan masuk dalam kerajaan surga. Yesus langsung mengatakan, kalau kalian tidak bertobat. Apa poinnya bagi kita? Berarti ada indikasi orang mau dipuji. Orang mau merasa lebih daripada yang lain. Orang mau pamer. Nah, ini mungkin poinnya bagi kita semua. Jadi kalau kamu nggak bertobat, kamu ini mau merasa lebih dari yang lain, kamu nggak akan masuk seperti anak kecil ini. Disitulah akhirnya kita menjadi ahli waris kerajaan surga. Rupanya kriteria terbesar dalam pandangan Yesus sangat berbeda, bertolak belakang dengan pandangan duniawi ya Romo. Tepat. Kehebatan, kebesaran seseorang itu justru harus dilihat pada kerendahan hatinya. Tadi Romo bilang, jangan bangga terhadap prestasi. Justru harus bertobat, tidak minta pelayanan dalam pelayanan apapun, tidak perlu harus ada apresiasi atau pujian ya Romo. Iya, namun namanya manusia kan manusiawi. Iya Romo. Kalau kita sudah berusaha sebaik-baiknya, kok saya nggak diapresiasi? Kadang-kadang sedih juga kan ya. Apalagi ketika seorang anak sudah berusaha semaksimal mungkin ingin membahagiakan orang tuanya. Ini loh Ma, aku bisa buat ini. Ini loh Pak, aku bisa berprestasi, saya bisa jadi juara kelas. Maka relasi antara anak, orang tua dan juga anaknya tidak terjadi dengan baik, maka akan ada apapun juga. Entah perasaan, entah hormat satu sama lain, ataupun sesuatu yang hilang, miss di sana. Maka kita berharap bersama bahwa kerendahan hati satu sama lain harus nampak. Maka kalau Yesus mengatakan kepada kita, barang siapa di ayat 5 tambahan
Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Persis tadi Mbak Bey mengatakan, paham terbesar dalam kacamata Allah yang dalam hal ini diperlihatkan oleh Yesus yang mengajar, itu berbeda dengan paham kita. Maka seorang yang mau memberikan diri sepenuhnya, dia akan dihargai oleh Allah pasti kapanpun. Manusia seringkali nggak bisa melihat. Kalau banyak pengadilan-pengadilan yang tidak bisa melihat sesuatu yang benar. Akan dibuktikan ketika ada yang viral dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya biarlah Allah yang tahu. Sekarang sudah kejadian 10-12 tahun yang lalu, bagaimana mungkin? Tapi hati seseorang itu akan bisa mengatakan, oh ini loh, saya harus mentaati sesuatu yang benar. Oleh karena itu, mari kita belajar seperti anak kecil yang siap. Namanya anak kecil kan, dia nggak akan berusaha melawan. Dia pasti menerima, digoyang ke sana, ditaruh di sini, dikasih makan apapun akan menerima. Tidak seperti orang dewasa yang memilih, oh saya nggak mau ini, saya bagus yang warnanya yang merah, nggak mau yang biru, nggak mau yang hijau, nggak mau yang ini gitu kan. Kalau dikasih uang, oh anak kecil pasti gak berpikir itu. Dia tahu yang terbaik. Belas kasih, sayang, sentuhan itulah yang membuat seorang anak kecil akan merasa damai. Begitu juga dengan Anda, Pak Bey, saya juga. Jadilah seperti anak kecil dan disitulah akhirnya kita akan menyambut Yesus. Karena kalimat terakhir dikatakan, barang siapa menyambut mereka, maksudnya anak-anak kecil itu, ia menyambut aku, kata Yesus. Maka Anda, saya, kita semua mari. Selalu rendah hati seperti anak-anak kecil. Karena ketika kita menyambut orang yang paling kecil, yang paling hina, yang nggak dapat diperhitungkan apapun, ia menyambut Tuhan yang ada di sekitar kita. Amin. Amin. Mungkin Terima kasih itu Romo Didit untuk luar renungannya. biasa inspirasi bacaan Injil atau poin atau sesi yang pertama. Kita akan lanjut ke sesi yang kedua. Baik. Saksikan, pasti ada yang lebih menarik. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita renungkan apa saja yang sudah Romo Didit katakan tadi. Apakah kita siap berlaku seperti anak kecil, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan? Nah, kita akan jeda sejenak. Dan setelah ini kita akan melanjutkan perbincangan rohani tetap dari Injil Matius. Tetaplah bersama kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih Anda masih bersama kami, Romo Antonius Didit Supartono Projo dan saya Bernadette Esther. Bila Anda punya pertanyaan, hendak sharing iman atau hendak mengajukan usul, Anda bisa menghubungi kami melalui email dengan alamat orkkaaj2021@gmail.com atau menghubungi melalui pesan dengan nomor 088102513338. Nah, sekarang mari kita lanjutkan perbincangan rohani kita dari Injil Matius. Di bagian yang kedua ya Romo Didit, tadi Romo bilang akan membahas atau ingin membagikan inspirasi iman dari kisah tentang gembala yang baik. Baik, silakan, Romo. Terima kasih Mbak Bernadette Esther. Ternyata namanya bagus sekali ya. Makanya Mbak Bey gitu ya. Iya, kita sampai pada sesi yang kedua di ayat 10 sampai 14 ini Yesus memberikan kembali sebuah perumpamaan. Bagaimana pendapatmu setelah ada kalimat, ingatlah jangan menganggap rendah seorang pun dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, malaikat-malaikat mereka di surga selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Maka jangan kita memandang anak-anak yang kecil seperti yang dari sesi 1 tadi kita sudah bahas. Lalu untuk sesi yang kedua ini, Yesus kasih perumpamaan demikian. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 dan mencari yang satu itu? Kita bisa membayangkan kalau kita punya sesuatu yang hilang. Entah binatang, entah mainan, entah sesuatu, apalagi anak kita sendiri, ya kan?
atau sesuatu yang paling kita suka, pasti kita uring-uringan, kita cari. Iya. Aduh, di mana nih ya? Iya. Aduh, di mana Iya. nih ya? Nah, ini sesuatu yang mau kita masuk di dalam suasana Iya. Yesus kasih perumpamaan itu. Maka poin ini mau tidak mau kita akan kembali seperti tadi pertanyaan yang pertama, siapa yang terbesar? Betul. Ya kan? Iya. Dan ternyata di situ ada indikasi Iya. orang mau memamerkan dirinya. Iya. Tapi untuk poin ini, Yesus mau menyampaikan kepada kita ketika seorang itu yang kehilangan. Iya. Pasti ada suasana yang tidak nyaman, ya Iya, kan? betul. Mbak Bernadette Ada yang pernah, kurang. Ada sesuatu pernah yang... mengalami sesuatu yang hilang nggak dulu? Iya, tadi Romo mengatakan tentang hewan kesayangan ya Romo ya, betul. Kita sebutnya anak bulu ya Romo. Anak bulu Ketika ya. dia tidak kembali, bingunglah kita. Pasti. Ya, Padahal cuma pasti satu. Iya, dicari kemana-mana, dipanggil-panggil dan seakan-akan kita nggak mau pulang kalau si anak bulu itu nggak ketemu. Betul. Dan itu sungguh saya pernah alami ketika anak bulu saya bawa ke rumah orang tua saya di Bogor. Iya. Jadi namanya Belangko, tidak salah ya. Lucu sekali. Namanya Belangko, itu saya ambil dari rescue karena banyak yang tidak menerima. Dia dibuang, lalu saya ambil. Sudah cukup lama, 7 atau 9 tahun yang lalu ya, saya agak lupa. Setelah sampai di Bilabong, dia bermain, lalu tiba-tiba dia molos. Ternyata dia mengejar kucing, namanya anjing sama kucing kan ya. Nggak tahu kemana, tiba-tiba saya baru sadar. Oh, kemana nih? Belangko nggak ada. Ya kan? Saya baru sampai itu kan pelan-pelan karena kan tertutup semua. Tapi kalau ada kucing namanya sejak zaman dulu, anjing sama kucing itu nggak pernah akur, dia pasti mencari. Singkat cerita, sampai agak sore itu, kok belum kembali. Pasti saya mencari dari pagi, dari siang, agak sore, sampai tengah malam, hampir maghrib. Bisa dibayangkan, saya itu gelisahnya luar biasa. Saya cari semua di pinggir kali dan sebagainya. Sampai 3-4 kali, akhirnya apa yang terjadi? Saya hanya berdoa sebentar. Meskipun hanya seekor anjing. Saya bayangkan, dia pasti sekarang itu sedang bingung. Bukan hanya bingung, takut. dia takutnya luar biasa. Karena dia nggak bisa lagi ketemu siapapun. Atau dia terperosok, dia kejepit, atau dia nggak tahu lari kemana-mana. Udah muterin komplek, tempat dan sebagainya, hampir 5-8 jam. Nyari, saya hanya berdoa, Bunda Maria tolonglah. Saya bukannya tidak peduli ataupun pantang menyerah untuk mencari. Entah kenapa saya selalu minta juga pada Santo Antonius pelindung saya yang hilang. Antonius Padua yang bisa mencari barang atau binatang yang hilang. Ternyata benar. Pelan-pelan udah saya cari. Dia lari ke sini, saya tanya tetangga-tetangga yang ada di situ. Dia lari ke sini dan loncat. Benar. Saya langsung melihat di semak-semak itu dia terperosok, dia ngemakutang meringkul begini dan akhirnya Belangko langsung saya ambil, saya peluk dan rasanya bahagianya luar biasa. Saya saking bukan hanya nangis, saya juga Tuhan Engkau begitu hebat. Ini yang mau saya ceritakan. Sesuatu yang luar biasa akan kita rasakan. Kalau kita menemukan kebahagiaan itu luar biasa, daripada uang, daripada hebat semuanya yang bisa kita cari. Tapi sesuatu cinta yang tidak bisa kita hilangkan itu akan menangkap ketika ada sesuatu yang kita sayangi lalu hilang dan ketemu lagi. Teman-teman, Bapak Ibu, Saudari, Saudara terkasih. Begitu juga dengan kebahagiaan Bapa di surga. Ketika ada seorang anak yang sudah diupayakan untuk didoakan dan sebagainya tidak mau bertobat. Lebih
bersukacita. Satu orang yang bertobat, dia kembali kepada Allah. Mungkin Allah akan bersukacita. Ingat juga kisah anak yang hilang. Ketika dia menghabiskan uang ayah ibunya, dia minta warisan belum waktunya. Lalu dia akan berfoya-foya dan akhirnya ia menjadi orang yang paling miskin, gak punya apa-apa. Dia makan dari ampas babi dan akhirnya dia ingat ayahnya kaya, punya banyak upahan. Aku mau jadi upahan gak apa-apa deh. Dan itulah kisah bagaimana ketika dari jauh ayahnya melihat anaknya yang hilang, dia menyambutnya dengan penuh sukacita, memeluknya dan semua diberikan. Baju yang bagus, cincin, makanan, lembu ataupun yang bagus dibakar. Tapi ada si sulung ternyata yang kecewa, yang iri. Bapak udah berkali-kali bertahun-tahun saya bersama Bapak, nggak pernah saya dikasih lembu seperti ini. Bahkan kambing juga nggak pernah dia bilang. Tapi anak yang durhaka, anak yang sungguh menghabiskan uang Bapak memberikan yang terbaik seperti itu. Ini sangat berbeda. Anakku, kamu selalu bersama-sama dengan aku. Makan, minum semuanya. Tapi adikmu yang hilang. Dia kini kembali, dia nggak punya apa-apa. Kalau teman-teman bisa merasakan seperti seorang ayah itu, pasti kegembiraannya sama yang dialami oleh Bapa di surga. Ini sebenarnya pesan dari bacaan Injil yang hanya satu. Juga dengan segala sesuatu yang kita upayakan. Saya ingin juga nanti menambahkan dengan bagaimana seorang itu bisa menjaga dirinya. Menjaga orang-orang yang dicintainya. Entah menjaga ternaknya, karyawannya, seluruhnya miliknya itu dengan menanamkan syukur kepada Allah dengan pola hidup yang baik. Mungkin itu saja dulu Mbak Pei, sehingga ada sesuatu yang mungkin akan ditambahkan dari inspirasi sesi yang kedua bacaan Injil hari ini. Apa Mbak? Nah, Romo, jadi tadi ada sukacita ketika kita menemukan yang kita kasihi kembali. Sama seperti yang di ayat terakhir ini, demikian pula Bapamu yang di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang. Dan demikian juga tadi Romo menyebutkan bahwa kita juga bisa menjaga mereka dengan baik. Dengan hidup mereka supaya baik, supaya mereka juga dalam tanda kutip tidak hilang. Entah itu hilang kesehatannya atau hilang kemampuannya untuk mengikuti aktivitas karena tubuhnya baik ya Romo. Ya, jadi ini karena sesuatu yang tidak biasa, namanya kan hilang. Ketika hilang pasti akan dicari. Betul. Ya kan? Bukan berarti si gembala tidak peduli dengan yang 99. Ya kan? Tapi karena ini unconditional, artinya tidak sesuatu yang diharapkan, maka dari itu kan karena ada yang hilang maka harus dicari. Berbeda dengan kalau kita punya tanggung jawab sungguh mengurus 100 ekor itu dengan baik. Jadi namanya ada sesuatu yang hilang. Sama kalau kita semua belum pernah mengalami sesuatu yang hilang yang kita kasihi, pasti nggak bisa merasakan firman ini akan berkata apa, seperti Bapa yang melihat anaknya hilang dan kembali. Jadi kalau Anda punya tanggung jawab memimpin, mengurus 100 ekor binatang, 100 karyawan, 100 instansi atau perusahaan dan sebagainya, atur dengan baik. Mulai di diri sendiri dengan pola hidup yang baik. Sama setahun terakhir ini saya melihat banyak hal-hal yang buruk dari hidup saya. Badan saya masih 94 setahun yang lalu. Dan saya bisa dilihat juga tayangannya sebelumnya gitu kan ya. Tapi pelan-pelan saya belajar mengolah. Untuk pertama mengatur pola hidup itu. Yang pertama pola doa. Pola doa Yang kedua pola olahraganya. Jadi nggak berlebihan. Saya kalau main sepeda tuh sampai 60-80 km satu hari, setiap hari itu berlebihan. Hingga kaki saya, lutut saya sakit. Orang olahraga boleh, tapi nggak boleh kelebihan. Lalu yang ketiga baru pola kerjanya. Kita untuk mengatur pekerjaan kita semena-mena nggak sama karyawan. Kita juga nggak disiplin nggak dalam pekerjaan.
Lalu yang keempat baru pola makan. Oh ya. Kalau makan kita juga nggak diatur seenaknya, jangan ada yang makan, ya ada yang makan, padahal kita kelebihan. Iya. Juga akan membuat kita jadi sakit. Sama kalau kita nggak bisa mengajak anak cucu, istri, suami kita sungguh ya boleh ada terus sukanya Indomie, udah kasih Indomie terus, kasihnya ikan terus, ya mecin terus, minuman itu terusnya, udah Manis-manis manis ya dikasih. udah kasih, yang penting anaknya mau, daripada enggak. Iya. Tapi akibatnya merusak. Penyakit yang datang. Dan terakhir pola istirahat atau Iya. pola tidurnya. Iya. Kalau kelima pola ini dilatih dengan baik, saya yakin 100 ekor, 100 karyawan, 100 hal-hal yang sulit kita bisa rapikan. Iya. Ya kan? Iya. Kalau kita pertama pola doa, Iya. pagi saya bersyukur kepada Tuhan. Iya. Punya kesempatan Ekaristi setiap pagi, Betul. lakukan. Iya. Hanya 30 menit kok kita berdoa. Iya. Menerima tubuh Kristus Iya. setiap hari dalam doa. Dan itu sungguh saya belajar dari papa mama saya. Iya. Meskipun sudah 76, 78 tahun, dia masih mau naik motor. Mengikuti Ekaristi. Ekaristi. Misa Dan pagi. saya nggak bisa menemani. Iya. Adik saya juga kadang-kadang hari Minggu aja. Iya. Bersama mama dia tiap pagi untuk misa pagi. Iya. Lalu setelah sampai di rumah jalan kaki dan Iya. sebagainya. Baru sarapan. Baru akhirnya dia melakukan pekerjaan yang lain dan istirahat. Iya. Dan itu saya belajar dari situ. Maka 5 pola itu teman-teman terkasih pasti bisa mendampingi, mengatur, dan akhirnya nggak ada yang hilang. Iya. Satupun. Iya. Kalau kita mau. Sama penyakit kita juga. Saya bersyukur akhirnya setahun ini saya mengatur pola itu. Badan saya ya alhamdulillah 20 kilo berkurang. 73, 74 sekarang. Anehnya semua itu menjadi lebih. Dari kuku saya sederhana, dulu kukunya nggak jelas itu ya. Karena nggak ada sambutnya. Sekarang semua sudah rapih kembali. Iya. Kulit juga. Rambutnya nggak bisa hilang. Iya. Kalau uban udah nggak bisa. Tapi nggak ada yang rontok. Puji Tuhan. Juga lebih segar Betul. kelihatannya. Itu saya ucapkan tadi ya ketika ya, ketemu Romo tadi. ya. Dan ketika Muslim dan pola-pola segar. hidup itu kita semuanya kita akan hilang. Iya. Tapi soal umur kita ada yang tahu. Iya. Tapi di sini akhirnya kesehatan kita adalah apa yang kamu makan. Makan. Doa dan lain sebagainya kita akan dijawab ketika doamu itu benar, nggak Ya. berlebihan. Olahragamu juga akan diterima menjadi sehat ketika nggak berlebihan. Saatnya istirahat ya sudah istirahat. Tidurlah 6, 7, 8 jam setiap hari. Pasti ketika bangun Anda akan fresh dan jangan mager lagi. Malas lah, langsung kemulan, langsung bantahan lagi. Kalau bisa berjalan, jalanlah. Nggak usah macam-macam olahraganya. Penting jalan kaki. Tapi kalau ada yang ngajakin sepeda, oke. Ajakin berenang, lakukan. Ajakin badminton, oke. Tapi sekali lagi lihat usianya. Betul. Jangan semua berlebihan. Sesuatu berlebihan pasti tidak Semuanya nyaman. tidak baik. Dan Iya. segala aktivitas itu dengan menjaga tubuh supaya kita tidak kehilangan macam-macam kesehatan atau apa, itu juga rasa syukur Iya. kepada Tuhan atas anugerah kehidupan ya Romo. Amin. Ya, baik. Saya biasanya ada penutup yaitu doa umat sebentar kalau masih memungkinkan. Tentu Lalu saja kita sampaikan tutup dengan doa Bapa kami. Ya. Tapi nanti kalau ada sisa waktunya kita akan mengapas seluruh dari awal sampai akhir. Baik Romo, silahkan. Mari kita sekarang panjatkan doa-doa permohonan kita. Nanti Mbak Bei bisa juga 1-2 poin untuk orang tua dan juga untuk anak-anak. Dan kita semua. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, sungguh luar biasa firman-Mu hari ini. Dan melalui Injil Matius, kami berdoa kepada Bapa, khususnya untuk para orang tua. Dan juga untuk anak-anak. Dan juga untuk kami semua yang sungguh menjadi pewarta sabda-Mu. Mbak Bei akan manjatkan doa-doa itu kepada kita semua. Silakan Mbak Bei. Bapa yang ada di surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas anugerah kehidupan dan kesehatan yang sudah kami terima hingga saat ini. Kami mohon kemurahan hati-Mu, ampunilah segala dosa dan kesalahan para orang tua kami yang sudah lebih dahulu Kau panggil. Demikian juga sanak saudara kami. Semoga Kau ampuni segala dosa dan kesalahan mereka dan hanya melihat pada kebaikan, pengorbanan, dan cinta kasih mereka untuk kami semua keluarganya. Kami juga berdoa untuk mereka yang sedang mengalami kesusahan, mengalami pergumulan hidup. Semoga mereka tak putus asa, tetap bersandar kepadamu dan menantikan kapan waktu
Engkau melepaskan mereka dari segala kesulitan. Satu lagi Bapa, kami berdoa demi kedamaian dunia. Dalam kondisi yang saat ini masih terjadi peperangan. Semoga Engkau berbelas kasih dengan mengutus Roh Kudus mencerahkan pikiran, hati, dan budi para pemimpin bangsa-bangsa yang masih bertikai. Agar mereka melihat begitu banyak korban yang tidak bersalah. Semoga ada kedamaian di bumi ini. Kami sungguh mengharapkan belas kasih dan tuntunan-Mu. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Bapa, doa-doa yang kami panjatkan untuk orang tua, untuk bangsa, dan juga untuk paus kami, Franciscus yang berkunjung ke Indonesia, bila ia kesehatan, seperti doa-doa kami untuk kunjungan apostolik paus kami tercinta. Semoga Kau mengutus dan akhirnya berikan kesehatan bagi beliau dan juga kami semua. Semua doa-doa ini akan kami satukan dengan doa yang Kau ajarkan sendiri. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam sorga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami dengar, atas Injil-Mu yang luar biasa, di mana kami harus bersikap seperti anak kecil, sehingga kami tidak mau membanggakan diri, pamer, dan akhirnya sungguh menjadi rendah hati. Dan juga semoga kami sungguh mau bersuka cita seperti Engkau yang berbahagia karena menemukan anak yang hilang. Begitu juga dengan kami. Kami berusaha dengan baik menjaga pola hidup yang baik sehingga tidak ada yang hilang satupun dari apa yang Kau berikan kepada kami. Semua ini kami panjatkan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. amin. Amin. Tuhan bersama-Mu Dan bersama roh-Mu. kita sekalian senantiasa dibimbing, diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima Sahabat kasih. Oase Rohani Katolik yang terkasih, dengan demikian usai sudah acara kita pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Sampai jumpa pada acara Oase Rohani Katolik edisi berikutnya. Terima kasih Romo Didit. Sama-sama. Sampai Salam. jumpa dalam perjalanan kaki 13 13 Agustus nanti ke Gembala Baik. Tetap semangat. Nafaktilas Fatimah.